Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusnia Budiarti dalam mata kuliah PTIK. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Nah, di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Nah, apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi. Ya. Jaringan ini memerlukan media transmisi ya untuk dapat berbagi informasi. Nah, prinsip dasar dari jaringan komputer adalah terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Ya. Nah, jaringan komputer memiliki beberapa keuntungan ya. Kenapa kita harus membuat gitu ya jaringan komputer. Nah, yang pertama, salah satu media komunikasi tanpa pulsa. Jadi kalau mau mengirim data itu lebih mudah karena kita menggunakan jaringan. Nah, yang kedua, sistem informasinya terintegrasi ya. Jadi karena sudah saling terhubung, jadi bisa langsung jika ingin berbagi file gitu ya. Nah, yang ketiga, menghemat waktu dan biaya biaya informasinya ya, transportasi informasinya dan data karena aliran dapat dengan cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Nah, ini beberapa keuntungan dari penggunaan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini ada beberapa jenis ya. Berdasarkan jenisnya, jaringan komputer itu dibagi ya, nanti ada LAN, ada MAN, dan ada WAN. Nah, yang pertama kita bahas tentang local area network LAN. Nah, LAN adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas ya. Biasanya untuk jaringan rumahan, kantor, atau laboratorium komputer ya, di mana masing-masing komputer dapat saling berinteraksi atau bertukar data dengan menggunakan peralatan hardware bersama, contohnya printer atau misalkan switch gitu ya. Nah, media yang digunakan untuk berupa kabel UTP atau BNC maupun tanpa kabel atau wireless. Jadi, LAN ini bisa juga menggunakan media transmisinya kabel dan juga tanpa kabel. Ya. Nah, keuntungan dari penggunaan jaringan LAN, yang pertama saling bertukar file atau file sharing-nya lebih mudah, gitu ya. Pengamanan data dalam bentuk backup data disimpan di beberapa komputer backup. Penggunaan peralatan seperti printer secara bersama dapat digunakan secara bersama-sama maksudnya ya. Nah, yang berikutnya adalah dapat membuat sistem client server sehingga penggunaan dan manajemen data terpusat. Lalu media komunikasi antar pengguna tanpa pulsa ya karena langsung. Lalu media monitoring dan maintenance-nya dengan sistem remote. Seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet lalu dapat berbagi sumber daya dalam satu proses. Ini keuntungan dari penggunaan jaringan LAN. Nah, jenis jaringan yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, ini untuk bentuk jaringan MAN ya. Jadi dia jaringan MAN jaringan skala yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan LAN. Tadi kalau misalkan dari jaringan LAN adalah dalam satu laboratorium atau dalam satu rumah gitu ya. Sedangkan MAN dia sudah lebih besar skalanya ya. Merupakan jaringan antar kantor atau perusahaan yang jaraknya berdekatan dengan luas area jaringan kira-kira 10 sampai 50 km ya. Terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Jadi contohnya ini masih dalam satu area, dia hanya beda gedung gitu ya. Misalkan gedung A, gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4. Nah, di masing-masing gedung ini punya jaringan LAN. Jadi MAN ini terdiri dari beberapa LAN. Jadi kalau gedung 1 punya LAN, gedung 2 punya LAN, gedung 3 punya LAN, gedung 4 punya LAN, dia MAN ini menghubungkan beberapa LAN. Media yang digunakan idealnya adalah kabel serat optik atau fiber optik atau wireless ya, atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Nah, ini jenis jaringan MAN ya. Berikutnya, jenis jaringan yang ketiga adalah wide atau WAN ya, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah bentuk jaringan komputer dengan skala yang sangat luas berupa jaringan komputer antar kota, antar pulau, negara, bahkan benua. Jadi ini model bentuk jaringan WAN. Ya.
Nah, implementasi dari WAN menggunakan teknologi yang canggih seperti satelit dan gelombang elektromagnetik. Jadi sudah tidak menggunakan wireless ya, atau wire, tidak menggunakan kabel, gitu ya, karena dia sudah menggunakan satelit atau gelombang elektromagnetik transfer data dengan kecepatan tinggi, ya. Nah, kumpulan dari WAN ini membentuk networking, ya, atau yang kita sebut dengan internet. Ya, jadi ini jenis jaringan komputer yang ketiga. Yang pertama tadi LAN, yang kedua MAN, yang ketiga adalah WAN. Nah, pada jaringan komputer kita kenal yang namanya konfigurasi jaringan, gitu ya. Nah, untuk konfigurasi jaringan itu dibagi dua. Yang pertama adalah peer-to-peer, yang kedua adalah client server. Gitu ya. Nah, untuk konfigurasi peer-to-peer digunakan pada jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, ya, misalkan 1 atau 2 komputer, gitu ya. Jadi seperti ini. Di mana masing-masing komputer memiliki status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan sistem yang terpusat atau server. Jadi kalau misalkan dari komputer A nih ingin berbagi file dengan komputer B, misalkan dia langsung transfer. Jadi ini kedudukannya sama, tidak ada sistem yang pusatnya, nggak ada pusat sistemnya, jadi sama kedudukannya. Ya. Pertukaran data dapat dilakukan dengan sistem file sharing. Komputer dapat menggunakan perangkat printer bersama-sama dengan sistem printer sharing. Jadi kalau bisa, jadi tinggal dihubungkan saja ke printer. Jadi masing-masing kedudukannya sama. Ini kalau dia peer-to-peer. Ya. Kelebihannya apa? Yang pertama, implementasinya mudah dan murah. Gitu ya. Yang kedua adalah tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, karena hanya tidak terpusat tadi ya, sistemnya tidak terpusat. Yang kedua adalah tidak membutuhkan administrator jaringan. Ya. Jadi langsung, karena bisa langsung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain itu bisa langsung terhubung. Nah, kekurangannya apa? Tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar karena administrasi menjadi tidak terkontrol, ya. Nah, yang kedua adalah tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan komputer saya nih ingin berbagi dengan komputer salah satu mahasiswa, maka saya harus bisa men-setting gimana caranya supaya bisa berbagi. Jadi masing-masing pemilik komputer harus bisa melakukan setting, gitu. Jadi tadi user harus bisa dilatih menjalankan administratif jaringannya tadi. Lalu berikutnya tingkat keamanannya rendah, ya, karena ya langsung sharing aja, nggak ada password misalkan, nggak ada firewall dan lain-lain. Nah, yang keempat, semakin banyak yang di-share maka mempengaruhi kinerja komputer, ya. Nah, konfigurasi jaringan yang kedua adalah client server, di mana jaringan client server memiliki dua komponen utama, yaitu client dan server. Nah, sesuai namanya, client server atau penyedia layanan adalah komputer yang memberikan layanan untuk komputer klien. Jadi, ada satu komputer di sini yang bertindak sebagai server atau pusat sistemnya, ya, yang menyediakan layanan. Layanannya bisa apa? Berupa akses data atau multi service seperti file server, mail server, web server, gitu. Jadi, ketika klien ingin men-share data, dia bisa melalui si server, karena server sudah menyediakan pusat datanya, ya. Sementara client atau workstation adalah komputer yang menerima layanan atau fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Jadi intinya jaringan client server adalah jaringan di mana di dalam jaringan tersebut ada satu komputer yang sudah didedikasikan menjadi server atau memang sudah difungsikan sebagai server, komputer lainnya bertindak sebagai client. Jadi ini contoh model konfigurasi jaringan client server. Ya. Kelebihannya apa untuk jaringan client server? Yang pertama, karena hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan, maka sudah dapat dipastikan kalau keamanan dan jaringan dalam client server lebih baik. Karena hanya satu yang mengatur, ya, ada administratornya. Yang kedua, server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Yang ketiga, semua dapat di-backup karena kontrol terpusat dilakukan oleh server. Ya, jadi server nih misalkan mau membackup file yang ada di klien ini, dia bisa langsung kontrol ke sini, gitu ya. Jadi semuanya bisa langsung dilakukan di komputer server, karena dia bisa langsung melakukan backup data. Ya. Apa kekurangan dari jaringan client server? Yang pertama, biaya operasionalnya mahal.
Ya, yang kedua, komputer yang akan dijadikan server haruslah yang memiliki spesifikasi tinggi, gitu ya. Pasti akan lebih tinggi dari server, dari klien, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah karena yang mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan down. Gitu. Contoh aja kalau misalkan kalian ingin berbagi data, mengambil data di server misalkan. Nah, sementara servernya down, ya pasti kita nggak akan bisa akses ke server gitu ya. Jadi ini kelemahan dari jaringan client server. Nah, berikutnya dalam jaringan komputer kita mengenal yang namanya media transmisi. Nah, apa perlu namanya media transmisi? Karena melalui media transmisi, data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Nah, ini menurut Arifin ya, menurut Arifin dalam bukunya Kitab Suci Jaringan Komputer. Nah, media transmisi ini dibagi dua. Yang pertama adalah kabel atau wire, yang kedua adalah tanpa kabel atau wireless. Nah, wire network adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar atau media transmisi. Nah, kabel yang umum digunakan pada jaringan komputer biasanya menggunakan bahan dari baja. Ada juga yang menggunakan serat optik atau kita biasa sebutnya fiber optik. Ya. Nah, biasanya bahan tembaga itu banyak digunakan pada jaringan LAN. Ya. Nah, kabel yang digunakan pada jaringan komputer banyak macamnya ya. Ada mulai dari penghantarnya pendek hingga jauh, ada juga yang menghantarkan datanya itu cepat hingga lambat. Ya. Nah, untuk media wireless, untuk media wire atau wire network, yang pertama kita kenal dulu nih namanya kabel koaksial, gitu ya. Kabel ini sering digunakan untuk antena televisi atau transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC ya, British Naval Connector. Kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu koaksial baseband, di mana di sini digunakan untuk transmisi digital, dan koaksial broadband digunakan untuk transmisi analog. Nah, ini contoh bagian dari kabel koaksialnya. Yang pertama copper wire, insulation, copper mesh, dan outside insulation. Jadi ini pelindung luar gitu ya. Ini copper mesh, lalu ini ada pelindung dalam, lalu di bawahnya ada kabel coppernya dalam. Ya. Nah, tipe kabel koaksial juga dibagi dua. Yang pertama thin atau disebutnya thin net dan atau thick net. Nah, ini contoh kabel koaksialnya. Nah, ini kalau kalian punya televisi bisa lihat ya. Biasanya kalau untuk antena model kabelnya seperti ini. Nah, kabel jenis ini lebih fleksibel, lebih gampang digunakan dan lebih murah dibanding kabel yang thick. Nah, yang ini contoh koaksial yang thick net. Nah, lebih tebal, susah dibengkokkan, jangkauannya lebih jauh daripada thin, dan harganya lebih mahal daripada thin. Jadi, ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya, sama. Kalau thick, kelebihannya hampir tidak terpengaruh noise, gitu ya, harga relatif murah. Nah, kelemahannya penggunaannya mudah dibajak, ya. Koaksial sulit untuk dipasang pada beberapa jenis uang, ya, jadi tidak fleksibel, gitu ya. Nah, yang kedua, kita kenal yang namanya twisted pair atau kabel model twisted ya, di twist. Kabel ini lebih sering digunakan pada kabel telepon. Nah, sedangkan pada jaringan komputer, konektornya kita menyebutnya RJ45. Ini teman-teman kalau sudah dari jurusan SMK, harusnya sudah tahu ya, apa itu yang namanya konektor RJ45. Nah, biasanya kalau kita pakai kabel UTV, kita pakai yang namanya ini, RJ45 untuk bikin jaringannya. Ya. Kabel twisted dibagi dua, yang pertama STV, Steel Twisted Pair, yaitu di dalamnya ada satu lapisan pelindung nih teman-teman. Nah, jadi ini kabel dalam, ya. Di kabel dalam, ini kan ada warna ya. Nah, masing-masing dihubungkan dengan warna, warnanya, lalu di dalamnya ada pelindung lagi. Nah, kabel internal di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Nah, ini ada fungsinya ya. Nah, ini RTP. Nah, yang berikutnya adalah yang sering kita gunakan, yaitu UTV, Unsealed Twisted Pair. Ya. Kelebihannya, harga relatif paling murah di antara kabel jaringan lainnya, mudah dalam membangun instalasi. Jadi kita udah bisa nih cara ngatur instalasinya gimana.
Kalau misalkan kita bikin kabel straight gitu ya, atau kabel cross, kita udah tahu nih cara nge-twist-nya gimana. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kelemahannya jarak jangkauannya hanya 100 meter, kecepatan transmisinya relatif terbatas, hanya 1 Gbps. Nah, lalu mudah terpengaruh noise atau gangguan. Nah, ini kabel UTP, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita ngebangun jaringan LAN, gitu ya, kita biasa menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45. Nah, berikutnya adalah jenis fiber optik atau serat optik. Nah, ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Dibagi dua, yang pertama multi-mode, yang kedua adalah single mode. Di mana yang multi-mode, penjalanan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya. Karena diameter intinya atau core-nya cukup besar. Nah, contohnya ini ya. Jadi dia penjalanan cahayanya atau transmisi datanya gitu ya, dia bisa melalui beberapa lintasan. Jadi karena apa? Karena core-nya ini, tengahnya intinya ini cukup lebar. Berbeda dengan single mode, diameter intinya hanya 3-10 mm, sehingga penjalanan cahaya hanya dapat melalui satu lintasan. Ini yang disebut dengan single mode. Jadi datanya atau paket datanya itu hanya bisa langsung, hanya bisa dilewatkan dengan satu lintasan gitu ya. Kalau multi-mode dengan bisa beberapa lintasan. Ya. Kelebihannya adalah ukuran kecil dan ringan, jadi lebih ringan, sulit dipengaruhi intervensi atau gangguan, rendaman transmisinya kecil, bidang frekuensinya lebar. Gitu ya. Nah, kelemahannya adalah instalasinya cukup sulit. Gitu ya, teman-teman kemarin ingat sudah menyaksikan ya, banyak diberitakan bahwa ada pembangunan instalasi fiber optik terganggu ya, karena itu pada saat instalasinya itu memang sangat cukup sulit gitu ya, lalu tidak fleksibel, nah harga relatif mahal. Tapi memang ini yang paling baik untuk mengantarkan data ya, paling baik di antara semua kabelnya. Jadi tergantung penggunaannya. Nah, media transmisi yang kedua adalah wireless ya, atau tanpa kabel. Nah, wireless adalah teknologi tanpa kabel ya. Dalam hal ini melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Nah, wireless menggunakan gelombang elektromagnetik ya, bisa berupa radio maupun inframerah ya, untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik. Jadi ya kalau misalkan tadi media transmisinya kabel itu ada fisiknya ya melalui kabel, kalau wireless dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Koneksi ini menggunakan fungsi frekuensi tertentu untuk menyalurkan data. Kebanyakan wireless menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Nah, ini contoh jaringan wireless ya, wireless jadi tanpa kabel. Jadi dia menggunakan wireless. Ada yang menggunakan Bluetooth, ada yang menggunakan infrared dan lain-lain. Nah, ini untuk media transmisi wireless. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama, pemeliharaannya murah, infrastrukturnya berdimensi kecil, pembangunannya cepat karena kita tinggal pasang aja gitu ya. Mudah dan murah untuk direlokasi karena portable gitu ya. Lalu koneksi internetnya akses 24 jam, akses internetnya cepat, bebas pulsa, ramah lingkungan karena kita tidak membuang sampah ya. Misalnya kalau pada saat kita meracik kabel itu kan kabel UTP pasti akan ada sampah yang digunakan gitu ya. Makanya kenapa kalau wireless itu lebih ramah lingkungan. Lalu memungkinkan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Kekurangannya biaya peralatannya mahal, delay yang sangat besar, sulitnya karena masalah gelombang radio, keamanan datanya, lalu kapasitas jaringan karena terbatas spektrum ya, lalu rentan terhadap noise. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung ke grup kita ya, grup perkuliahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.